Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kalimat itu bergema di keheningan Madinah, namun tidak ada yang menyangka bahwa kerugian dan kemenangan akan dipertaruhkan dalam skala yang begitu dahsyat hanya beberapa hari kemudian. Bulan Ramadan telah 3 hari menyapa Madinah. Di rumah-rumah kecil yang terbuat dari pelepah kurma, umat Islam menjalani ibadah puasa dengan tenang. Namun di luar tembok kota, di jalan-jalan pasir yang membentang hingga ke ufuk selatan, takdir sedang bergulir tanpa suara. Di suatu malam, ketika mayoritas penduduk Madinah terlelap dalam selimut, malaikat Jibril turun, membawa risalah yang akan mengubah segalanya. Rasulullah SAW yang sedang berdoa di sudut rumahnya, tiba-tiba menegakkan punggung. Wajahnya yang biasanya tenang, kini berubah serius. Ada sesuatu yang berat mengendap di dadanya. Ya Allah, bisik beliau nyaris tak terdengar. Di luar, angin gurun berhembus membawa aroma asing. Aroma perang. Tidak ada yang tahu bahwa di utara, ribuan unta sedang melintasi padang pasir dengan beban harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu bahwa di selatan, 1000 pedang telah dihunus dan 1000 pasang mata sedang membara membayangkan darah muslimin. 2 ancaman datang dari 2 arah, dan di tengahnya, sekelompok kecil manusia yang kelaparan dan kehausan karena ibadah kepada Tuhannya, tidak tahu bahwa mereka akan menjadi poros sejarah. 3 pekan sebelumnya, di pasar Ukas yang ramai, seorang pedagang bertemu dengan kafilah dari Syam. Di antara dagangan sutra dan minyak wangi, terselip kabar yang lebih mahal dari segala permata. Abu Sufyan membawa kafilah besar, bisiknya 40.000 dinar, 50 unta penuh muatan, semua harta Quraisy ditanamkan di sana. Di sudut lain pasar, seorang musafir yang baru tiba dari Makkah membawa kabar berbeda. Mereka sedang menyiapkan pasukan. Abu Jahal memanggil semua pemuka Quraisy. Mereka bersumpah akan menghabisi Muhammad dan para pengikutnya hingga ke anak cucu. 2 kabar, 1 ancaman, dan di Madinah, 313 orang yang sedang berpuasa tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, mereka harus memilih antara harta dunia atau pertempuran hidup mati. Di sebuah rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman daun kurma, seorang istri sedang menyiapkan sahur untuk suaminya. Hanya ada beberapa butir kurma dan seteguk air. Itu adalah makanan terakhir yang mereka miliki. Besok kau akan pergi, tanya istri itu dengan suara bergetar. Suaminya diam, matanya menatap bintang-bintang yang berkelip di luar celah dinding. Aku tidak tahu kemana. Rasulullah memanggil, mungkin ke utara, mungkin ke selatan. Yang aku tahu, ini bulan Ramadan. Ini bulan penuh berkah. Apapun yang terjadi, ini adalah bulan yang mulia. Sang istri menunduk. Di genggamannya, sebutir kurma terasa begitu berat. Ia tidak tahu bahwa kurma itu mungkin akan menjadi bekal terakhir untuk suaminya menuju surga. Di rumah-rumah lain, pemandangan serupa terjadi. Para istri membekali suami mereka dengan doa dan air mata yang ditahan. Anak-anak kecil bertanya, "Kemana ayah?" Dan hanya mendapat jawaban, ayah pergi bersama Rasulullah. Ayah akan kembali dengan kemenangan atau tidak kembali sama sekali. Subuh tiba, Masjid Nabawi yang sederhana dipenuhi lebih banyak jamaah dari biasanya. Ada yang datang dengan sandal usang, ada yang datang dengan kaki telanjang, ada yang membawa pedang peninggalan ayahnya, ada yang hanya membawa tongkat. Mereka adalah tentara dengan peralatan seadanya, namun dengan iman yang tidak terbatas. Rasulullah SAW naik ke mimbar sederhana. Semua mata tertuju padanya. Di antara jamaah, ada yang masih remaja, ada yang sudah beruban, ada yang baru kemarin masuk Islam, ada yang sudah bersamanya sejak pertama kali dakwah dirahasiakan. Wahai sekalian manusia, sabda Rasulullah, dan semua orang menahan napas. Telah sampai kabar kepadaku bahwa Abu Sufyan dan kafilahnya sedang dalam perjalanan pulang. Harta Quraisy 40.000 dinar sedang melintas di hadapan kita. Di sisi lain, pasukan perang Quraisy 1000 orang dengan perlengkapan lengkap sedang bergerak menuju kita. Keheningan mencekik, 2 pilihan, 2 takdir. Allah telah menjanjikan kepada kita salah satu dari 2 kelompok, kafilah atau pasukan perang. Maka sekarang aku bertanya kepada kalian. Rasulullah berhenti sejenak, matanya menatap satu persatu wajah para sahabatnya.
Wajah-wajah yang siap mati demi kebenaran. Apa yang akan kalian pilih? Malam itu belum beranjak pergi ketika Rasulullah SAW keluar dari mihrabnya. Wajahnya basah oleh air mata yang tidak tampak oleh siapapun. Di luar, para sahabat telah berkumpul dengan perbekalan seadanya. Tidak ada teriakan perang, tidak ada jenderang keberanian. Yang ada hanyalah hening yang berat, dipecahkan oleh derap langkah kaki di atas pasir dan desah napas yang tertahan. Kita berangkat, sabda Rasulullah pelan. 313 orang bergerak dalam diam. Di belakang mereka, Madinah perlahan menghilang di telan kegelapan. Di depan mereka, padang pasir terbentang, bagaikan lautan kehampaan yang siap menelan siapa saja yang lemah. Di barisan belakang, seorang pemuda bernama Umair bin Abi Waqqas berjalan tertatih. Usianya baru 16 tahun, kakinya masih lemah, namun hatinya sudah sekeras batu karang. Ia menoleh ke arah kakaknya, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang berjalan di sampingnya. "Kak, apakah kita akan mati besok?" Sa'ad menatap adiknya dengan mata yang tiba-tiba basah. Ia ingat bagaimana ibunya menangis ketika Umair memutuskan ikut serta. Ia ingat bagaimana Umair bermain-main di halaman rumah mereka beberapa tahun lalu. Sekarang, bocah itu berdiri di ambang kematian dengan mata yang tidak berkedip. "Mungkin," jawab Sa'ad jujur, "tapi mati di jalan Allah lebih baik daripada hidup 1000 tahun dalam kemaksiatan." Umair tersenyum. Senyum seorang anak kecil yang baru mengerti arti surga. Matahari mulai naik di ufuk timur. Panasnya perlahan merambati kulit, membakar setiap pori yang terbuka. Mereka telah berjalan sepanjang malam, dan kini harus melanjutkan perjalanan di siang hari yang terik. Dan mereka berpuasa. Di barisan tengah, seorang lelaki tua terjatuh. Lututnya tidak kuat, menahan beban tubuh yang lemas karena lapar dan haus. Dua orang sahabat segera membantunya bangkit. "Biarkan aku," lelaki tua itu merintih. "Aku hanya akan memberatkan kalian." "Tidak," jawab salah satu pemuda yang membantunya. "Paman, Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling utama di antara kita adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Biarkan kami membantumu, karena dengan itu kami mendapat pahala." Lelaki tua itu menangis, bukan karena sakit, tetapi karena ia tidak menyangka bahwa di saat-saat genting seperti ini masih ada orang yang peduli padanya. Ia menatap langit yang membiru dan berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah ujian, maka aku terima dengan sepenuh hati. Jika ini adalah jalan menuju surga, maka jangan kau tunda kematianku." Di depan mereka, Rasulullah SAW bergantian naik unta dengan Abu Bakar dan Umar. Ketika tiba gilirannya untuk berjalan, beliau menapaki pasir panas dengan kaki mulia itu tanpa mengeluh. Para sahabat menawarkan agar beliau terus menaiki unta, namun beliau menolak. "Pemimpin yang adil adalah yang merasakan apa yang dirasakan rakyatnya," sabda beliau. "Jika mereka berjalan kaki dalam kehausan, maka aku pun harus merasakannya." Kata-kata itu membakar semangat mereka. Seorang pemuda berlari kecil ke depan, berteriak, "Demi Allah, aku tidak akan mengeluh lagi. Rasulullah berjalan kaki, sementara aku masih muda dan kuat. Ini adalah penghinaan bagi diriku sendiri." Di belakangnya, para sahabat lain tersenyum. Kelelahan mereka seolah sirna oleh semangat yang membara. Di tengah perjalanan, ketika matahari tepat di atas kepala, seorang pengendara kuda tampak dari kejauhan. Debu beterbangan di belakangnya. Ia datang dengan tergesa-gesa, kudanya terengah-engah. "Itu Bashbas," kata seseorang. "Utusan kita untuk memata-matai kafilah." Bashbas turun dari kudanya sebelum benar-benar berhenti. Ia berlari menuju Rasulullah dengan wajah pucat. Semua orang mengerumuninya, jantung mereka berdegup kencang menanti kabar. "Wahai Rasulullah," Bashbas membuka suara dengan napas tersengal. "Abu Sufyan." Dia tahu, semua orang terdiam. Dia mendapat laporan bahwa kita bergerak. Dia mengubah rute kafilahnya. Mereka sekarang menjauh dari Badar, mengambil jalur pesisir yang tidak kita duga. Kafilah itu telah lolos. Keheningan yang mencekik, harta yang mereka bayangkan, kurma yang mereka harapkan untuk berbuka puasa, perbekalan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, semuanya sirna dalam sekejap. Kafilah itu lenyap di telan padang pasir. Namun Bashbas belum selesai, wajahnya semakin pucat. "Tapi ada kabar lain, wahai Rasulullah. Abu Jahal dan pasukannya, mereka tahu bahwa kafilah telah selamat. Mereka sebenarnya bisa pulang, tapi Abu Jahal menolak." "Apa yang dia katakan?" tanya Rasulullah dengan suara tenang. Bashbas menelan ludah. Dia berkata,
Dia berkata, "Demi Allah, kita tidak akan pulang sampai kita sampai di Badar. Kita akan singgah di sana selama 3 hari. Kita sembelih unta. Kita minum khamr. Para biduanita akan bernyanyi untuk kita. Biarlah seluruh Arab tahu bahwa kita telah datang dan menang, dan mereka akan gentar kepada kita selamanya." Amarah membuncah di dada para sahabat, bukan karena harta yang hilang, tetapi karena kesombongan Abu Jahal yang begitu nyata. Mereka datang bukan untuk melindungi kafilah, tetapi untuk pamer kekuatan, untuk menakut-nakuti, untuk membunuh. Jadi, gumam Umar bin Khattab dengan mata menyala, mereka datang untuk berperang, meskipun kafilah mereka selamat, mereka mencari kita. Di barisan belakang, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa sahabat bertanya satu sama lain, "Kita keluar untuk kafilah, bukan? Sekarang kafilahnya lolos. Apa yang kita lakukan di sini? Kita hanya 313 orang, mereka 1000. Apakah ini bunuh diri? Mungkin lebih baik kita kembali. Kita bisa hidup untuk berperang di lain hari." Perdebatan kecil mulai memanas. Seorang sahabat Ansyar yang baru beberapa bulan masuk Islam menghampiri pemimpinnya, Sa'ad bin Ubadah. "Wahai Sa'ad," bisiknya, "apakah kita benar-benar akan melawan mereka? Lihatlah kita kehausan, kita kelaparan. Kita hanya punya 2 kuda dan 70 unta yang harus ditunggangi bergantian. Sementara mereka punya 100 kuda, ribuan pedang, dan perut kenyang." Saat menatapnya tajam. "Apakah engkau ragu pada pertolongan Allah?" Pemuda itu menunduk. "Aku tidak ragu pada Allah, tapi aku ragu pada diriku sendiri. Apakah aku cukup kuat?" Saat meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. "Kita semua ragu, nak. Tapi ingatlah, Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jika Dia mempertemukan kita dengan mereka, berarti Dia tahu kita sanggup." Di depan, Rasulullah SAW mendengar kegelisahan itu. Beliau berdiri di atas gundukan pasir kecil, memanggil semua sahabat untuk berkumpul. Matahari mulai condong ke barat, waktu asyar semakin dekat. Mereka harus segera memutuskan. "Wahai sahabat-sahabatku," sabda Rasulullah dengan suara yang lembut namun tegas, "kalian telah mendengar kabarnya. Kafilah telah lolos. Pasukan perang datang. Aku tidak pernah memaksa kalian untuk berperang. Jika kalian ingin kembali, aku tidak akan menghalangi. Ini adalah keputusan kalian." Keheningan kembali menyelimuti. Udara terasa semakin panas, namun mereka merasakan dingin merambat di punggung. Di tengah kebimbangan yang mencekik itu, seorang sahabat muhajirin bernama Miqdad bin Amr melangkah maju. Ia bukan orang yang banyak bicara, ia bukan pemimpin besar, tapi pada hari itu, lidahnya digerakkan oleh iman yang tak terbendung. "Wahai Rasulullah," ucapnya lantang, memecahkan keheningan, "jalankanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami akan duduk-duduk di sini.'" Napas tertahan, matahari seolah berhenti bergerak. "Akan tetapi, kami akan berkata," lanjut Miqdad dengan suara bergetar oleh emosi, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami akan berperang bersamamu. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami melewati lautan api, niscaya kami akan ikut melewatinya. Tidak seorang pun dari kami yang akan tertinggal." Allahu Akbar. Takbir bergemuruh di padang pasir itu. Para sahabat yang tadinya ragu, kini menangis terharu. Miqdad telah mengucapkan apa yang ada di hati mereka, tetapi tidak berani mereka katakan. Rasulullah SAW tersenyum. Ada cahaya di wajahnya, namun beliau belum puas. Beliau tahu bahwa muhajirin memang siap mati, karena mereka telah terusir. Namun bagaimana dengan Ansyar? Perjanjian mereka hanya untuk membela beliau di Madinah, bukan untuk berperang di luar. Maka beliau mengulangi lagi, "Berikan aku nasihat kalian, wahai sekalian manusia." Kali ini, matanya tertuju pada barisan Ansyar. Pemimpin Ansyar, Sa'ad bin Mu'adz, seorang lelaki tinggi besar dengan mata yang tajam, segera menangkap maksud Rasulullah. Ia berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan pendapat kami." Rasulullah mengangguk. Sa'ad menatap beliau dalam-dalam. Kemudian ia menoleh ke arah kaumnya, lalu kembali menatap Rasulullah. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah benar. Kami telah berjanji untuk mendengar dan taat. Maka pergilah, wahai Rasulullah, kemanapun engkau kehendaki, kami akan bersamamu." Udara terasa bergetar, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran.